Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, berjudul Senjata yang Ditetapkan Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, senjata yang ditetapkan Tuhan, adalah respons atas perintah Yesus, pergi dan hasilkanlah buah. Dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, alasan setiap orang perlu memakai senjata yang ditetapkan Tuhan karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang berada pada puncak kejahatan mereka dalam pelayanan Injil. Kejahatan mencapai satu ketinggian yang belum pernah dijangkau sebelumnya, namun banyak pelayan Injil berseru damai sejahtera. Tetapi para pesuruh Allah yang setia maju terus dengan pekerjaannya. Disalut dengan pakaian senjata lengkap dari surga, mereka maju tanpa rasa takut, tidak berhenti berperang sebelum setiap jiwa di sekitar mereka menerima pekabaran kebenaran zaman ini. Kedua, alasan setiap orang perlu memakai senjata yang ditetapkan Tuhan karena kebenaran dan kepalsuan sedang mendekati pertarungan terakhir. Makanya kita perlu berjalan di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu dan berjuang mempertahankan iman dan memenangkan penghormatan. Marilah kita bangun. Peperangan sedang berkecamuk. Kebenaran dan kepalsuan sedang mendekati pertarungan terakhir. Marilah kita berbaris dan berjalan di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu dan berjuang mempertahankan iman dan memenangkan penghormatan. Karena kebenaran akan menang dan kita akan lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Saat belas kasihan yang berharga sedang mau ditutup, marilah kita memastikan diri untuk kehidupan kekal, agar kita memuliakan Bapa kita yang di surga dan menjadi sarana penyelamatan jiwa-jiwa yang telah ditebus Kristus. Ketiga, alasan setiap orang perlu memakai senjata yang ditetapkan Tuhan, karena senjata perlindungan umat Tuhan adalah pengetahuan seksama tentang Alkitab, yaitu ada tertulis pada saat ini. Diperlukan pekerja yang bekerja dari rumah ke rumah. Tuhan memerlukan upaya yang pasti yang dilakukan di tempat-tempat di mana orang-orang tidak mengetahui apa-apa tentang kebenaran Alkitab. Nyanyian, doa, dan bacaan Alkitab diperlukan di rumah-rumah tangga masyarakat. Sekarang inilah waktu untuk menuruti perintah ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mereka yang melakukan pekerjaan ini haruslah mempunyai pengetahuan seksama tentang Alkitab. Ada tertulis, itulah senjata perlindungan mereka. Keempat, alasan setiap orang perlu memakai senjata yang ditetapkan Tuhan, karena inilah saatnya kita wajib untuk menaburkan bibit kebenaran dan bekerja bagi orang-orang saleh yang paling lemah yang mempercayai Allah. Allah memanggil setiap laki-laki dan perempuan untuk mengenakan selengkap senjata kebenarannya dan mulai bekerja. Aku berada di sisi kananmu untuk menolong engkau. Demikianlah pernyataan Allah. Beritahukanlah semua kesulitan dan kebingunganmu kepada Allah. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Tidak ada yang lebih berharga kepada Kristus sebagaimana milik yang sudah dibelinya, yaitu gerejanya dan para pekerja yang keluar menaburkan bibit kebenaran. Pikirkanlah tentang Yesus. Dia berada di tempatnya yang kudus, bukan dalam keadaan kesepian, tetapi dikelilingi oleh 10.000 kali 10.000 malaikat surga yang menantikan perintahnya. Dia memerintahkan mereka supaya pergi dan bekerja bagi orang saleh yang paling lemah yang mempercayai Allah, yang tinggi dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin, sama-sama mendapatkan pertolongan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.